103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. FM Mania, saatnya kita masuk ke talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Melati Tangerang. Dan tema kita pagi ini adalah seputar deteksi dini penyakit tumor. FM Mania untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dengan penyakit tersebut, apa itu tumor, penyebab, sampai cara mencegah atau pengobatannya, saat ini sudah berkenan hadir bersama kita di studio DFM Dr. Taufik Sudirman, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Melati Tangerang. Pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dokter? Sehat. Aduh, tadi macet ya dok ya? Iya macet, Jakarta kayaknya sudah kembali normal COVID-nya ya, begitu udah mulai menghilang, kesibukan kita yang udah kembali seperti semula. Iya. Nih dok, mungkin bisa dijelaskan apa penyakit tumor itu dok dan jenis-jenisnya. Nah, kalau tumor itu sendiri definisinya itu pertumbuhan abnormal dari sel-sel tubuh kita. Gitu. Dan tumor itu ada dua jenis, ada dua macam. Itu ada tumor jinak dan tumor ganas. Oke, berarti tadi tumor itu pertumbuhan sel yang abnormal ya dok? Ya. Kalau penyebabnya seseorang bisa terkena tumor itu kira-kira apa nih dok? Nah, penyebabnya banyak. Oh iya. Ya, dari genetik, dari lingkungan, dari paparan zat-zat kimia, faktor kegemukan, itu ada banyak. Oke, faktornya ada banyak nih. Ya. Ada banyak ya. Dari genetik juga ternyata bisa ya dok ya? Ya, itu memang yang paling berperan. Oh, berarti bisa dari garis turunan pun bisa kena ya. Berarti nggak kanker aja kan? Kalau yang saya tahu kanker itu memang ada garis turunan, atau kalau misalnya dari atas atau kakek kita udah pernah ada yang kena kanker, pasti nantinya ke anak atau cucunya pasti bakalan kena. Ya, ada, meskipun nggak selalu, tapi itu memang faktor itu berperan. Selain faktor-faktor yang lain ya, faktor dari lingkungan, dari zat-zat kimia dari lingkungan kita, zat-zat polutan, zat-zat karsinogenik, aromatik, bahkan sampai infeksi virus pun itu bisa. Bisa Itu kan kalau kanker dok, kalau tumor juga genetik dok berarti? Tumor jinak misalnya? Ya semuanya kita sih kalau ngomong genetik semuanya pasti ya berperan ya kan. Kan kita orang semua berbeda-beda. Ada satu orang yang orang tuanya gemuk, ya anaknya gemuk, kemungkinan dia gemuk. Tapi kan ada yang nggak gemuk juga. Nah, tapi kan secara itunya kan ada yang kalau tinggi orang tuanya, anaknya juga ikut tinggi. Tapi kan yang pendek sedang juga ada. Tapi ada tapi nggak selalu. Oke. Lalu nih dok, apa saja sih tanda atau gejala-gejala yang umumnya terjadi dari penyakit tumor ini dok? Nah, macam-macam, tergantung letaknya di mana. Kan tumor itu bisa menyerang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu yang namanya masih ada selnya, itu bisa terkena tumor. Tergantung di mana. Kalau di otak ya tumor otak, tumor di kulit jadi tumor kulit, ya kan? Kalau di tiroid umpamanya kerja tiroid jadi tumor tiroid. Kalau kena di payudara ya kena kanker payudara atau tumor payudara. Kalau di usus ya di usus jadinya tumor atau kanker di usus, jaringan lunak, tulang, semua bisa, tergantung mana yang jaringan kita mana yang terkena. Itu kalau misalkan gejala fisik yang kita alami atau perasaan kita gimana tuh dok? Nah tergantung seperti saya katakan tadi, itu dari organ mana yang kena. Kalau misalkan dia tadi kan dokter bilang ada tumor jinak dan tumor ganas. Kalau misalkan tumor jinak yang dia ciri-cirinya dia jinak gimana dok? Nah kalau tumor jinak ciri-cirinya ya dia itu pertumbuhannya lamban. Nah lambat, batasnya tegas, kemudian dia tidak menyebar kemana-mana. Kalau tumor ganas ya dia pertumbuhannya cepat, kemudian dia bisa menyebar kemana-mana, ikut aliran darah atau aliran limfe. Gitu, dan batasnya tidak jelas secara umum seperti itu ya. Ini kan umum. Iya, secara umum. Soalnya banyak teman saya juga ada nih dok, dia kayak ada benjolan gitu, tapi nggak sakit. Apakah itu bisa dibilang tumor jinak? Nah, harus ke dokter. Kalau dari perasaan sakit nggak sakitnya berarti kita nggak bisa nentuin ya dok ya? Nggak bisa.
kadang tumor, misalnya tumor-tumor di hati, tumor-tumor di otak, mungkin ada yang waktu kecil dia sampai ini dia tidak akan memberikan gejala apa-apa, malah pasiennya malah nggak tahu gitu loh. Sampai timbul gejala, nah dia baru tahu. Nah, kan sulit kalau kita menentukan jinak atau ganas sih kalau dari kalau masyarakat awam sendiri cuma berdasarkan dari kata-kata temen, browsing dari internet, ya kan sulit. Kalau nggak cek langsung. Ya. Ini nih dok, kalau misalnya kalau seseorang itu terdiagnosis atau terkena tumor, apa ada saran dok misalnya dari pola makan gitu kan, terus adakah pantangan dalam hal gaya hidup? Nah, kalau gaya hidup ya jelas ya, kalau gaya hidup ya semua harus bergaya hidup sehat. Itu begitu. Kalau pantangan ya sulit ya. Kalau kita gaya, yang penting kita hidup sehat. Ya sudah. Kalau genetik kita mau dipantang bagaimana? Memang udah dari sananya. Nah, kemudian yang menghindari zat-zat yang karsinogenik, ya makanan-makanan yang pengawet, merokok, itu kan hal-hal yang memicu. Ya kita bisa kita hindarin ya kita hindarin. Memang sulit ya kalau kita polusi, ya kan zat-zat karsinogenik di lingkungan kita semuanya ada. Begitu, tapi ya sebisa mungkin aja kita hindarin. Kalau zat-zat karsinogenik itu biasanya di makanan atau di zat-zat apa nih dokter dapatnya paling banyak? Ya, kan kadang kita nggak sadar kita konsumsi atau terpapar gitu. Ya, pada dasar sih bisa, gitu loh. Nah, misalnya dari zat-zat makanan ya, dari bahan-bahan pengawet. Nah, MSG, semuanya nyalain MSG. Okay. Semuanya nyalain MSG. Tapi nah, contohnya MSG, ya kan apa bisa kita hindarin? Ya kan? Susah pasti. Iya kan, sekarang orang sebagian besar kalau di rumah ya mungkin bisa kita hindarin MSG-nya. Tapi kan orang sekarang karena sibuknya kegiatan sehari-hari, ya kan sudah jarang masak di rumah ya, bahkan mungkin cuma hari Sabtu Minggu selebihnya makan di luar. Makanan di luar kan mereka mau jualan supaya enak kan pakai MSG. Apa bisa kita hindarin itu? Dan juga apakah MSG itu memberikan ini juga masih kontroversi juga. Ya kan, tapi nggak semua orang makan MSG dia jadi tumor kan, punya tumor. Apa nih saran dokter bagi yang terdiagnosis kena tumor supaya bisa sembuh total? Ya jelas, periksakan ke dokter. Dokter akan mendiagnosa, kemudian ya mengambil tindakan untuk penyakitnya. Oh mana lagi? Pokoknya ikuti serangkaian pengobatannya begitu ya dok ya. Jadi kan ya, ceritanya sudah terdiagnosis nih dok, supaya bisa sembuh total. Ya harus diatasi lah. Nah, ya tergantung. Nah itu dia tumor mana diatasi dengan cara seperti apa. Tumor di otak ya beda dengan tumor di payudara cara mengatasinya. Tumor tiroid, tumor di tulang, di jaringan lunak, di usus, kan caranya berbeda-beda. Kalau sepengalaman dokter, kalau mengatasi tumor itu apakah melulu jalan satu-satunya harus diangkat atau ada cara lain itu? Iya, prinsipnya itu tumor sebanyak mungkin diangkat. Tumor diangkat, setelah itu lanjut dengan kalau umpamanya dia ganas ya, kalau jinak ya memang tumor itu diangkat. Itu nggak ada obat supaya tumor itu hilang. Kalau tumor jinak, ya kalau tumor ganas ya kan tetap prinsipnya tumor itu sebanyak mungkin diangkat. Kemudian sisa-sisa tumor yang tidak bisa diangkat dilanjutkan dengan kemoterapi atau radioterapi. Oke, berarti diangkat dulu terus sisa-sisanya melalui jalur kemo atau radioterapi. Oke, Devemania dan juga dokter, karena juga waktunya mungkin ada pesan nih dok untuk pendengar kita di luar sana terkait dengan tema kita pagi ini. Ya. Pesan-pesan untuk Devemania. Ya, jaga kesehatan. Pola hidup sehat, rajin olahraga. Ya, kalau menemukan bahwa tubuh kita ini ada yang kita merasakan wah ada sesuatu nih, ada yang nggak benar, ya udah belum gejalanya ringan, ya periksakan ke dokter. Itu. Periksakan cepat-cepat. Kita pastilah kalau kita rasanya nggak benar ya kita
kita periksakan. Iya, cepat konsultasi ke dokter lah ya. Iya, sebelum itu bisa menjalar kemana-mana nantinya. Dan kita nggak tahu itu ganas atau jinak ya dok. Iya. Iya. Mau nanyanya sama siapa? Mau nanya sama temen, mau nanya sama tetangga. Biasanya kan di awam kan biasanya begitu. Kata ibu sebelah rumah saya, kata teman saya. Pengalaman saya. Nah, katanya begitu. Ya kan macam-macam lah cerita di masyarakat umur, jangan dioperasi nanti ini, ya kan nanti tambah nyebar katanya. Ikut Kan? pengobatan alternatif. Iya, alternatif kan nanyanya itu nanti itu nggak benar semua. Yang paling tahu ya dokter. Dokter Oke. paling Paling salah. Bener banget nih. Oke, DV Mania, Dr. Taufik Sudirman, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Melati Tangerang. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu di program Talk Show Inspirasi Iya. dan Mandiri Sesi Bincang Sehat. Terima kasih banyak ya dokter ya. Iya, sekali lagi terima kasih banyak dok. Sama-sama. Terima kasih. Dan juga untuk DV Mania, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Tadi juga ada beberapa yang Iya. sampaikan keluhannya atau pertanyaannya via WhatsApp. Tadi Iya. terima kasih banyak juga. Nurul juga terima kasih banyak nih buat Bang Ilham ya kan. Wah. Buat Bang Eja juga. Oke DV Mania, karena waktu juga akhirnya Nur yang bertugas Dan juga Ilham yang bertugas serta Bang Eja yang bertugas. serta Dr. Taufik Sudirman pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, waalaikumsalam. Everybody, terima kasih sudah mengikuti